Ya, selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Eh, Senang berjumpa dengan kalian pada materi The Science, ya, kompetensi dasar 3.7. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, ya. Namun sebelumnya Bapak melanjutkan materi ini, terlebih dahulu Bapak menyapa kalian. Tolong ikuti materi ini dari awal hingga akhir. Setelah itu, sebagaimana sudah yang Bapak sampaikan kemarin-kemarin, kalian tetap mengabsen diri kalian, baik melalui Jafri maupun secara grup. Ya, jangan lupa menulis nama dan kelas kalian. Karena dalam seminggu ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk RPL 10 RPL. Baik, the science, ya. The aim of teaching learning process, ya. Tujuan daripada pembelajaran rambu-rambu atau tanda-tanda ini adalah after teaching, student know some expression can be used. Setelah nanti mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui beberapa ungkapan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi kata-kata atau ungkapan-ungkapan dalam menggunakan dalam kalimat sehari-hari. Ya, yang ketiga, kalian bisa melaksanakan dengan kata-kata yang sesuai dengan ungkapan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, tentu di dalam hal ini ramu-ramu yang dimaksud sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi itu tujuan daripada pembelajaran desain, ya. Kemudian ini beberapa ungkapan yang biasa digunakan dalam materi tersebut. Some expressions are usually used, ya. Beberapa ungkapan-ungkapan yang selalu biasanya digunakan dalam hal ini seperti poin pertama, turn left, turn right, turn left, right, ya. Don't turn left, don't turn right, ya. The next, no parking here. Yeah, what is the meaning? Do not enter, forbidden sign. Yeah. Next, not to stop here, crossroad, T junction. Perhatikan T junction. Ya. Four-wheel vehicles is allowed. Public phone, no entrance for four-wheeled vehicles. Traffic light, zebra cross, wet floor, gas station or farm, petrol, traffic jam, etc. So, turn left, it means belok kiri, alright. Turn right, belok kanan. Ya, semacam itulah yang kalian harus hafal dan ketahui. Jangan cuma dihafal, ya. If you study just memorize some words, not meaning, ya. You have to know, master, not memorize. Jadi jangan menghafal, dan kalau sudah ada turn left, turn left dalam kamus harfiahnya belok kiri. Yang bagaimana nih sebut dengan belok kiri tandanya? Tentu kalau kalian ke Palu, di Palu, kalau membawa sepeda motor, itu banyak rambu-rambu yang kalian akan jumpai. No parking here. Jadi kalau sudah lihat tanda P terus garis, berarti di situ ada tulisan no parking here atau do not enter. Ya. Jadi semua kata-kata ini hanya membantu kalian di dalam materi the science di atas tadi.
Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan atau kata-kata bantu yang kalian harus cari, baik itu di Google, di kamus. Lebih baik kalian membeli kamus satu, dipelajari, dan dibuka artinya dibaca. Jangan cuman dibuka tidak dibaca. Ya, jadi kalau bisa kamus kalian itu cari judul John M. Eccles, ya. Jadi masih bisa kalian beli kamus walaupun sekarang sudah canggih zamannya Google semua, tapi ketemu di situ hilang juga di situ. Beda dengan zamannya Bapak, ya, ketemu di Gramedia, tersimpan di otak dan di rumah. Sampai sekarang ada kamusnya. Jadi itu yang Bapak maksudkan, jangan cuma menghafal. Nah, setelah kalian mempelajari nanti ini, ada nanti prakteknya, ada tugas yang kalian harus selesaikan. Kita lanjut. Tolong nanti yang terlambat bisa baca saja, kan ini cuma di-upload ya. Jadi ini Bapak kasih besar ya. Some expressions are usually used. Jadi beberapa ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan ya, seperti ini tadi: turn left, turn right, don't turn left, don't turn right ya, no parking here, do not enter, forbidden sign ya, not to stop here, crossroad, T-junction, yang mana itu namanya crossroad, yang mana itu T-junction ya, four-wheeled vehicles, yang apa itu is allowed ya, kendaraan beroda 4 ya. Jadi kalau RPL tidak terlalu familiar dengan kata-kata ini, tapi kalian harus tahu namanya the sign ya. Banyak juga sopir perempuan. Oke. Next. Nah, ini contoh daripada the signs ya, the signs ya. Jadi dalam materi ini the sign ada satu dialog 1 dan singkat. Perhatikan gambarnya ya, the sign. Boy berkata, "Come on, we cannot park here." Ya, "Come on, we cannot park here." Gil katakan, "Kenapa?" Kemudian Boy menjawab, "There is the sign no parking." Berarti tanda ini berarti no parking, tidak boleh parkir di sini. Pernahkah kalian melihat tanda ini? Apabila kalian pergi di salah satu kota atau pinggiran jalan, ada terpasang P tergaris silang begitu, artinya dilarang parkir di daerah sini. No parking here. Ya. Oke, next. Yang ini tandanya apa? Dialog 2 ya. Rara katakan, "Hai Andi, do you turn to the left?" Ya. Apa bilang? "Hai Andi, do you turn to the left?" Kemudian Andi jawab, "Why Rara? Kenapa tidak bisa belok ke kiri? Kenapa?" Ya, Rara bilang, "Because there is a sign turn right in front of you. In front of us." Karena ada tanda di depan kita itu belok kanan. Berarti kalau ada tanda begitu, kalau pas kalian dari sini, pas di depan kalian ada tanda begitu, mesti harus kalian ikuti tanda itu atau rambu-rambu itu. Jangan coba-coba belok kiri. Ya, sudah disampaikan. Nah, beginilah caranya kalian untuk membahasakan gambar-gambar demi gambar. Ya, buatkan dialog seperti ini, singkat-singkat saja. Jadi, tuangkan idemu untuk membaca sebuah gambar. Jadi ini kalian bisa membaca sebuah gambar.
Dari gambar tanda panah belok kanan, kalian buatkan dialog seperti ini ya. Terserah kalian mau ajak siapa, berapa panjang ya, yang jelas minimal satu pertanyaan satu jawaban sudah boleh. Seperti ini Rara dengan Andi ya. 2 kali Rara bicara ya, 2 kali Andi bicara, selesai. Nyambung sudah dengan tanda yang ada. Oke ya. Oke, next. Nah, ini tanda-tanda yang lain. The signs, the other sign, ya. The other sign, ya. What is the meaning this sign? Pernah melihat tanda ini? Ya. Oke. Perhatikan ya. The sign. Then do not taking over. Ya, apa artinya do not taking over? Berarti kalau ada kalian melihat tanda ini biasanya dipasang di jembatan ya, karena jalan sempit ya. Jadi dibilang do not taking over. Jadi jangan coba-coba kalian mau melambung ya. Jadi ingat baik-baik, oh tanda ini do not taking over. Ya, next. Tanda yang berikutnya ya. Tanda apa ini? Pernah lihat kalian tanda seperti ini? Ya. Ya. Tanda apa artinya? Oke. Jadi saya cuman memperkenalkan macam-macam tanda atau desain kepada kalian. Nanti lihat nanti tugas apa yang kalian disuruh. Silakan buat sesuai dengan instruksinya. Oke ya. Oke, the next. Nah, sekarang ada reading. Reading, Dewi, Raka, ya. Reading dalam hal ini dialog juga, ya. Tapi kalian harus baca. Namanya reading, ya. Dewi berkata, we drive long way, Raka. Ya, salah S itu ya, titik sebenarnya tiada S-nya. We drive long way, Raka. Raka bilang yes, I feel tired and hungry. Ya, Dewi langsung bilang, oh don't worry, ya, we will take a rest and have lunch. Sorry. Ya, diperjelas ya. Kemudian saya ulangi, Dewi berkata, oh don't worry, we will take a rest and have lunch. Kemudian Raka bilang, how come we have lunch, Dewi? Bagaimana bisa kita makan siang, Dewi? Kemudian Dewi bilang, look over there, lihat sana, there is the sign of restaurant. Ya, oh yes, I see. Berarti tanda ini piring di tengah-tengah, garpu di kiri, ya, pisau di kanan. Nanti kalau kalian berpergian jauh, katakanlah dari mana ya, Kulawi lah, Kulawi, Palu, atau Kulawi lewat Napu, ya, tembus Tentena, di pinggir-pinggir jalan itu sudah ramai. Kalau sudah di Poso apa kemari, sebanyak itu rambu-rambu seperti ini. Nah, kalian kalau sudah melihat rambu begini, kurang lebih 100 meter pasti ada restoran atau tempat makan. Ya, ingat ya. Jadi beginilah cara membahasakan
gambar yang ada ya. Jadi kalian bisa buatkan reading, bisa buatkan dialog, yang penting gambarnya ada. Oke ya. Next. Yang berikutnya ya. Jadi tadi itu materi. Sekarang tugas kalian ini slide 9 ini. Task 1. Pertama, what does the sign mean? Jadi kalian disuruh menjawab tanda yang ada ini. What does the sign mean? Kemudian yang kedua, make short dialogue based on the sign below. Jadi kalian buatkan dialog yang singkat sesuai dengan gambar di bawah ini yang ada, ya, gambar ini. Tuh, ya. Jadi hanya 2 tugas. Tolong kembangkan pikiran kalian. Di atas sudah ada tadi contoh-contoh, baik itu berupa dialog maupun berupa reading, membaca sebuah gambar atau sebuah tanda atau rambu-rambu. Nah, ini ada satu rambu-rambu, apa artinya? Kalian yang tahu. Oke ya. Oke, I think it is enough our material for today. Thank you for your watching. Thank you for your attention. I hope you don't be afraid to learn English, even though we never meet you to each other at the school. I'm longing for you to meet you to each other in the classroom as usually. That is why I teach you by this method. I just speak by myself without seeing you, but you can see me on the video. Jadi saya rindu sebenarnya dengan kalian untuk bertatap muka. Kalian bisa melihat Bapak, tapi Bapak tidak bisa melihat kalian. Dan kalian hanya bisa memperhatikan apa yang Bapak sajikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian diberkati selalu kesehatan, dimurahkan rezekinya orang tua, bisa mengikuti materi sampai tuntas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, nanti soal tugas ini kalian kumpul melalui link pengumpulan tugas. Jadi seperti mana biasa, sebentar lalu juga begitu. Selain kalian mengumpulkan tugas, jangan lupa juga mengabsenkan diri. Oke ya? Oke. See you next.